Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Mama mohon izin, anak nomor 4 mau tausiah. Dulu zamannya sihir, black magic. Jadi ketika itu orang bisa saja melemparkan tali temali berubah menjadi ular. Saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata manusia. Maka sesuai dengan zaman sihir itu, yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala seorang nabi punya mukjizat mirip seperti sihir itu. Idrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu. Ketika tongkat itu dipukulkan, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Lalu kemudian dilemparkan, apa yang terjadi? Fa idza hiya hayyatun tas'a, maka berubah menjadi ular besar dan ular itu memakan ular-ular kecil yang dilemparkan oleh para tukang sihir, dan sebagian tukang sihir yang tidak takut kepada Fir'aun itu berserah diri kepada Allah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Berakhir zaman Musa alaihissalam, berkembang kemajuan bidang pengobatan medis. Pada zaman itu mereka bisa mengobati orang yang buta. Pada masa itu mereka bisa mengobati orang yang lumpuh. Maka dikirimkan Allah Subhanahu wa taala seorang nabi yang bisa menyembuhkan yang lebih daripada yang biasa. Kalau yang biasa ada orang lahir matanya mohon maaf terbuka, terlihat tiba-tiba dia sakit, tidak bisa melihat, bisa disembuhkan. Tapi yang lahir dalam keadaan tidak bisa melihat, tidak bisa disembuhkan. Maka datanglah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan yang buta, yang kena penyakit kusta, yang lumpuh, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang yang mati pun bisa, biiznillah, dengan izin Allah. Karena dia bukan Allah, dia adalah abdullah, hamba Allah. Dia adalah rasul utusan Allah. Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah. Yang berdiri ini hamba Allah juga, cuman bukan Abdullah, Abdul Somad. Lalu kemudian datanglah masa berganti, musim berubah. Zaman itu mereka menulis syair-syair, kata-kata yang indah. Tapi kata-kata yang indah itu mereka rangkai berubah menjadi kalimat. Kalimat hanya untuk menyanjung-nyanjung penguasa, memuji-muji orang kaya. Maka apa kata Allah? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dia tidak layak bersyair karena syair datang keluar dari mulut pendusta. Tapi dikeluarkan kata-kata mirip seperti syair, tapi lebih indah daripada syair. Itulah dia mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Muhammad SAW sesuai untuk menjawab tantangan zamannya. Lalu kemudian muncul lagi hebat, bicara orang bisa disiarkan melalui radio. Maka muncullah, mukjizat sudah habis. Tapi ada kelebihan yang diberikan kepada para nabi, ada yang diberikan kepada pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama yang mewarisi para nabi. Jadi pada masa era radio muncullah ulama-ulama. Buya Hamka kajiannya disiarkan melalui radio. Kiai Haji Syafi'i Hazami kajiannya disiarkan melalui radio. Selesai masa radio, datang masa televisi. Kita mengenal almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ melalui televisi. Lalu kemudian macam-macam tuan-tuan guru kita. Lalu kemudian sampailah masa sekarang. Kalau dulu ada beberapa televisi, sekarang satu orang bisa punya 3 channel televisi. Di antaranya channel TV Abdul Somad di YouTube. Bahayakah ini? Apa dampak positifnya? Apa dampak negatifnya? Ustadz Somad gimana bisa kenal, tahu, ngerti, kapan pertama kali mendengar ceramah Mama Dede? Saya tahunya justru dari TikTok.
Ada orang ngirim saya video pendek. Tapi waktu itu saya belum lihat videonya, baru dengar suaranya. Dari suaranya dikatakan, Mama boleh nanya, gimana sikap kita kalau suami kita dilarikan pelakor? Ibu. Saya lihat, kok wajahnya lain? Ternyata suara diambil, tapi dirubah. Selama orang itu masih pakai hijab, tujuannya untuk menyebarkan dakwah. Tapi kalau sudah menggunakan itu hanya untuk mengolok-olok, mengejek-ejek, maka saya keluarkan satu tausiah. Hai kalian yang memanfaatkan ceramah hanya untuk mentertawakan, hanya untuk mengolok-olok, hanya untuk mengejek, mati kalian. Video ini masih ada, di-share seluruh manusia. Mengalir dosanya ke alam barzah kalian. Delete segera. Saya tidak tahu apa di-delete apa tidak. Tapi yang jelas sudah kusampaikan ya Allah. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya, setiap waktu ada cara yang dipakai. Maka sekarang metode dakwah menggunakan alat-alat komunikasi multimedia zaman milenial. Dulu waktu saya kecil, ada acara menyambut tahun baru hijrah, malam nuzulul Quran 17 Ramadan, Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, 27 Rajab Isra Mi'raj, diadakan di masjid di Tanah Lapang, lomba azan, lomba imam, lomba khutbah, lomba ceramah. Dulu, sekarang kita buat model baru. Lomba apa? Musabaqah vlog. Lomba buat video pendek. Supaya apa? Supaya anak-anak muda terbiasa membuat konten 1 menit. Bagaimana dia bisa menggabungkan antara otak kanan dengan otak kiri. Bagaimana dia bisa bicara bermakna, tapi kemudian juga tidak kehilangan entertainnya. Bagaimana dia bisa bicara ada kalimat yang menguntungkan bagi dakwah, tapi juga bisa dinikmati orang banyak. Mengapa orang suka mendengar ceramah mama? Dari mana Ustadz mengadakan ini? Ustadz survei? Enggak. Terus ya saya tanya mama saya, almarhumah dulu. Siapa di antara penceramah yang emak suka? Beliau tunjuk ini. Kenapa? Karena jawabannya langsung to the point. Karena dia tidak segan, tidak sungkan mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Tidak basa-basi. Aku suka kata dia. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tapi saya yakin dan percaya di balik itu semua bahwa yang keluar dari mulut ini adalah apa yang ada di dalam hati. Mungkin ada sholat sunat khusus, mungkin ada sholawat khusus, mungkin ada zikir-zikir khusus. Tapi kalau ini hanya dinikmati orang hanya di dalam masjid saja, di musola saja, terlalu minim. Maka mesti di-share melalui www.youtube.com. Subscribe, like, and share. Maka ini mesti dinikmati melalui Facebook, melalui video yang di-share masuk ke dalam grup-grup WhatsApp. Kalau itu dapat kita lakukan, kita sudah memanfaatkan multimedia, telekomunikasi, termasuklah TV yang tidak hanya sebagai tontonan, tapi sebagai tuntunan. Di ulang tahun yang ke-13, semoga TV One tetap menjadi tuntunan. TV One memang beda. Amin.